slide share dulu mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menyampaikan topik yang kedua, kebinekaan Indonesia, yaitu Indonesia yang harmoni. Di mana ada pesan kuncinya, di budaya toleransi harus selalu diupayakan untuk dipraktekkan lewat sikap atau keteladanan di segala ruang untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negeri tercinta ini. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama yaitu Desvina Eka Wijayanti, yang kedua Dian Arfiana Ayu Puspita, yang ketiga ada Evi Muslihah, yang keempat ada Eli Aziza, yang kelima ada Elok Propitaningrum, dan yang terakhir ada Fadilah Abidana. Next. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama adalah setelah mempelajari topik 2 ini, peserta didik diharapkan dapat memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana di sini ada pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah Anda tinggal di lingkungan yang beragam? Jika iya, bagaimana cara Anda menyikapi keberagaman tersebut? Lalu berikan pendapatmu. Next. Selanjutnya kita beralih ke aktivitas yang akan kami berikan sebagai fasilitator kepada peserta didik, diantaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama, peserta didik menyimak video yang akan ditampilkan. Kemudian peserta didik diberikan penjelasan mengenai berbagai macam suku di Indonesia. Kemudian dibagi menjadi 5 kelompok, di mana kelompok tersebut mencerminkan keberagaman. Adapun kelompok dari peserta didik adalah sebagai berikut, yakni kelompok Lala, kelompok Lulu, kelompok Lili, kelompok Lolo, dan kelompok Lele. Adapun perbedaan karakteristik masing-masing kelompok antara lain, di mana kelompok Lala ini sering memutarkan lagu bahasa Jawa, sedangkan kelompok Lulu gemar menggunakan bahasa Sunda, dan mereka notabene berasal dari keluarga broken home. Sedangkan kelompok Lili gemar dengan aktivitas fisik. Kemudian kelompok Lolo adalah pendatang baru yang menggunakan bahasa Batak dalam kesehariannya. Kemudian kelompok Lele, kelompok yang tidak mudah bersosialisasi, cenderung tertutup atau introvert dalam ini. Kemudian masing-masing memahami sifat dan karakter. Tiap-tiap kelompok dipersilakan melakukan aktivitas sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Di mana kelompok lain mengamati aktivitas dari kelompok tersebut secara bergantian, dalam hal ini saling memberikan feedback. Setelah cukup melakukan aktivitas dan pengamatan kelompok lain, permainan dihentikan, dilanjutkan dengan menampilkan pertanyaan pada sesi refleksi. Adapun video yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut. Ustadzah Elisa masih dalam pembelajaran tematik tema 7, dan kali ini kita akan membahas tentang toleransi dalam keberagaman. Nah,
Di tema yang lalu, kita juga sudah membahas tentang toleransi, cuman tentang toleransi agama saja. Nah, kali ini kita akan membahas semuanya ya, dalam keberagaman budaya, agama, ras, dan sebagainya. Nah, tujuan belajar pada hari ini ada 4. Yang pertama, anak-anak memahami tentang makna toleransi. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh toleransi di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan rumah. Serta yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan manfaat toleransi. Dan terakhir adalah anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi. Oke, akan kita bahas satu persatu ya. Terlebih dahulu tentang makna toleransi. Apa sih toleransi itu? Nah, toleransi adalah berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Nah, apa itu? Yaitu ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Nah, bersikap toleransi artinya apa? Sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, dalam hidup bermasyarakat tentu saja kita senantiasa menghadapi hal-hal seperti ini ya. Perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pemikiran. Nah, kita harus sabar nih dalam dan menahan diri dalam mengendalikan emosi kita. Nah, yuk sekarang kita bahas nih bagaimana sih toleransi di masyarakat. Nih ada 3. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat serta ramah terhadap masyarakat. Nah, misalnya apa? Anak-anak mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti ya di lingkungan rumah. Baik, demikian pemutaran video yang akan ditampilkan kepada siswa atau peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Desvina. Silakan. Selanjutnya yaitu refleksi. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pendapat kalian mengenai aktivitas kelompok lain? Yang kedua, adakah kesulitan untuk membedakan keragaman yang ada? Dan yang ketiga, tentukan aktivitas kelompok yang paling menonjol dan berikan alasanmu. Yang selanjutnya adalah konsep, makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Itu berdasarkan sumber dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO. Selanjutnya adalah intoleransi. Intoleransi adalah tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan. Selanjutnya adalah SARA. SARA merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan berdasarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme adalah sikap atau tindakan menentukan salah satu dari 4 pilar kenegaraan, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya adalah mengenai konsep toleransi dan intoleransi. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita patut berlegah hati. Karena meskipun bangsa ini memiliki banyak sekali keanekaragaman, namun nyatanya bangsa ini masih tetap menyimpan semangat toleransi yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Praktek toleransi juga sering kita baca di media massa, seperti yang tampak pada slide. Ada berita mengenai Ormas Batak yang membantu warga yang terkena banjir di Batam. Padahal kita bersama tahu bahwa untuk di Batam, warga Batak ini bukanlah mayoritas, namun mereka dengan senang hati membantu para korban bencana yang terdampak banjir di Batam.
Ada juga berita mengenai 4 kampung Islam di Bali sebagai bukti adanya toleransi umat berbudaya di sana. Walaupun mayoritas warga di Bali adalah beragama Hindu, namun nyatanya toleransi tetap terjadi di sana. Meskipun demikian, nyatanya ada pula praktek intoleransi yang terjadi di Indonesia, seperti tampak pada slide berikut ini, tentang intoleransi di Indonesia. Bisa digeser slide-nya? Ya. Baik, ini adalah contoh praktek intoleransi yang merupakan tantangan kita bersama. Ada berita mengenai kisah umat Kristen di Aceh Singkil yang terpaksa beribadah di bawah tenda. Ini merupakan bukti bahwa adanya kesulitan bagi mereka untuk beribadah sebagai kaum minoritas. Ada pula berita mengenai kronologi kerusuhan 3 kelompok di Babarsari, Yogyakarta, yang merupakan bukti adanya intoleransi dari antar kelompok yang terjadi di Yogyakarta. Namun rupanya praktek intoleransi juga tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di luar negeri, seperti berita yang ada di tengah, yaitu mengenai konflik antara umat Kristen dan umat Islam yang terjadi di Georgia. Demikianlah konsep toleransi dan intoleransi. Ya, untuk selanjutnya di slide berikutnya ada materi mengenai moderat. Apa itu moderat? Moderat artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim dan seimbang. Sikap moderat tidak hanya dalam beragama, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari contoh yang dapat kita lihat di slide ini, yaitu contoh moderasi beragama merupakan kunci untuk meneguhkan NKRI. Kemudian ada yang berikutnya mengenai melihat praktek baik moderasi beragama di SIM di Medan. Kemudian slide berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang profil pelajar Pancasila, bahwa toleransi dan yang tadi sudah dijelaskan itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Berikut adalah pilar-pilar yang terdapat di profil pelajar Pancasila, yaitu ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk bernalar kritis itu memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, serta refleksi dan evaluasi. Untuk kreatif, di mana di sini ada gagasan orisinal, karya orisinal, serta keluasan dalam berpikir. Dalam aspek berkebinekaan global, di mana di sana mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan juga berkeadilan sosial. Bergotong royong, di sana ada kolaborasi, kepedulian, serta berbagi. Dalam aspek mandiri, di sana ada kesadaran akan diri dan situasi, serta regulasi diri. Untuk bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Demikian profil pelajar Pancasila. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya! Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya.
Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter Oke, demikian presentasi dari kelompok kami tentang Indonesia yang harmoni. Tetap ingat pesan kuncinya yaitu budaya toleransi harus selalu diupayakan untuk dipraktekkan lewat sikap atau keteladanan di segala ruang untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negeri tercinta ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.